Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kompak, saya doakan insya Allah jadi orang kaya. Amin. Jadi orang sukses. Amin. Insya Allah dunia akhirat. Amin. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتهدئ بها النصب وتهدئ بها الصعاب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب ربي أما بعد. Yang kami muliakan juga yang kami hormati dan kami banggakan kepada para alim ulama, para ustadz, para kiai, para gus, para sepuh, haji sepuh, bini sepuh. Di antaranya adalah guru mulia kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Rocky. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Amin. Allah sehatkan badan beliau. Amin. Allah luaskan dakwah beliau. Amin. Dimanapun beliau dakwah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Juga yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Muhtaram, guru mulia kita juga Gus Anha dari Brebes. Semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah luaskan dakwahnya. Amin. Dimanapun berdakwah, insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tak lupa kepada sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Endang ya, Bapak Endang ya, Bapak Endang Supriyatna beserta Ibu. Kita doakan Bapak Endang dan Ibu dan keluarga besarnya, semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesuksesan dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Juga yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Gunawan. Amin. Yang kami muliakan Bapak Haji Deden Hidayat dan segenap para kiai, para ustadz, para gus, para ustadzah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim saya kepada antum semuanya. Kita doakan semoga
para kiai kita, para habaib kita, para ulama kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Juga yang kami muliakan pula orang-orang mulia yang hadir di malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, panjenengan semua juga tergolong daripada hamba-hamba Allah yang insya Allah mendapatkan kemuliaan beserta seluruh keluarganya. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dan wabil khusus Ananda, kita doakan siapa namanya, Putra Malik Al-Fatah. Saya yakin dengan adanya acara seperti ini, insya Allah Putra Malik tersebut Al-Fatah Allah jadikan anak yang saleh, dan insya Allah menjadi kebanggaan orang tuanya di dini wa dunia wal akhirah beserta seluruh keturunan-keturunan kita. Amin Allahumma amin ya rabbal. Juga yang kami muliakan juga tim hadrah dari mana? Dari tadi. Dari marga asing. Mudah-mudahan ini hadrah internasional ini. Senang sama ke hadrah ya. Saya baru kali ini dengar hadrah, suaranya, pukulannya sangat enak di hati. Ini belum ada di Jawa yang seperti ini. Ini kalau dengarkan sambil minum kopi, ya, makan yang pohon bakal atau pohon kodok, sambil duduk, sambil sholawatan. Ya Allah nikmatnya. Besok kan dirising ya, ke Batang ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah hadirkan kita. Di malam hari ini Allah dudukkan kita untuk bersama-sama menghadiri undangan daripada sahibul hajat untuk mendoakan daripada putra beliau. Berharap doa dari panjenengan semuanya. Ini bahasa Jawa paham gak ya? Paham ya? Saya biasanya ngomong pakai bahasa Jawa soalnya. Ya, kalau pakai bahasa Jepang malah tambah gak paham saya. Ini bukti bahwa sahibul hajat wa sahibul bait bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada sahibul hajat dengan adanya menghitankan anaknya. Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari ini pun juga sekaligus memperingati daripada hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berharap kepada Allah semoga mendapatkan keberkahannya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pernah nggak ya di waktu punya anak atau ngasih nama, manggil maulid, anaknya nangis? Ada nggak ya? Nggak ada, betul? Berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Datangnya kita di tempat ini karena Allah, betul? Bukan hanya sebab karena Allah saja. Di sini pun ada kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kita dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berterima kasih kepada Allah dan semoga Allah selalu memilih kita untuk selalu menghadiri daripada majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Seperti di antaranya orang yang sedang ibadah, orang yang ibadah baik di masjid maupun di mushola, panjenengan semua harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena terpilih dan dipilih. Dan setelah sholat, jangan lupa berdoa, ya Allah, selalu pilih kami ya Allah untuk menjalankan perintahmu, dan selalu pilih kami ya Allah untuk menjauhi laranganmu. Amin Allahumma
Amin ya rabbal. Alamin. Jangan dianggap sepele. Duduk di majlis maulid jangan dianggap sepele. Yang sudah disampaikan oleh guru mulia kita Ustadz Rocky Gus Anha, kita duduk di tempat ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kepingin bersama Nabi. Kita semua kepingin di barisan Nabi. Dan kita semua kepingin mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa di antara kita yang tidak ingin bersama Nabi Muhammad SAW? Siapa di antara kita yang tidak ingin memandang wajah Nabi Muhammad SAW? Siapa di antara kita yang tidak ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Pasti semuanya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana cara untuk berjumpa Nabi Muhammad SAW? Walaupun dalam seumur hidup berjumpa Nabi Muhammad melalui mimpi. Sebab mimpi Nabi Muhammad tidak ada yang bisa menyerupai hadirin. Bisa nggak kita kira bisa mimpi Nabi Muhammad? Bisa. Bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dari kebencian, sifat-sifat buruk prasangka, sifat-sifat yang tidak baik dan suka merendahkan. Hilangkan. Kita senang sholawatan, duduk bersama para habaib, para ustadz, para kiai, memandang wajah mereka, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita tidak hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita hidup bersama orang-orang yang membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita duduk di satu pengajian yang mana di situ seperti majelis maulid, tetapi kita jangan sampai meninggalkan yang bersifat kewajiban. Kewajiban daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita memang masih banyak dosa, betul. Banyak kekurangan, betul. Tetapi duduknya kita di majelis ini semakin ke depan semakin memperbaiki, bukan malah semakin parah, bukan malah semakin ngawur, bukan malah seperti asal-asalan. Makanya zaman akhir begini banyak orang yang asal-asalan, seperti yang sudah disampaikan yang mengenai tentang masalah habaib, masalah kiai, diadu domba semuanya. Karena apa? Ilmunya juga asal-asalan. Kalau sudah asal-asalan berarti ngawur, betul. Jangan ikut. Apalagi di zaman sekarang ini modelnya sudah mulai mengatakan Allah pusat. Ini harus dihilangkan. Saya ingatkan, kita nggak ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita ikut-ikutan pusat, yang dimaksud pusat itu Allah, kita nggak punya adab. Kita manggil ustaz aja, manggil habaib aja pakai gelar kok, betul. Tapi zaman akhir begini Allah dibuat bahan ketawaan. Dia kayaknya siapa? Pusat ketawa. Na'udzubillah min. Jangan ikut-ikutan. Kalau kita nggak pengen terjerumus, jangan ikut-ikutan. Beb, boleh nggak? Menurut saya tidak ada adab dan tidak ada akhlak, betul. Nabi Muhammad SAW, kita nggak bisa menjaga perasaan Nabi Muhammad SAW. Kita sudah buat malu Nabi Muhammad, kita sudah buat malu Rasulullah SAW. Nabi Muhammad begitu sayang dengan umat, begitu cinta dengan umat,
peduli dengan umat, perhatian dengan umat, sujudnya Nabi memikirkan umat, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah jaminan untuk umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa yang diharapkan Nabi? Nabi baina kullu ummati min ahli jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal Alamin. sallu ala Nabi Muhammad. Kaki Nabi sampai bengkak. Yang sudah disampaikan tadi dengan bahasa Sunda saya juga paham, tapi nggak bisa jawabnya saya. Yang sudah disampaikan tadi Nabi di waktu detik-detik wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan kembali kepada Allah. Sakitnya sakaratul maut umatnya pun, ya Rabb, limpahkan semua sakitnya sakaratul umatku kepadaku. Itu yang disampaikan Ustaz Roki tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu kita sebagai umat jangan membuat malu Nabi Muhammad SAW. Hargai semua ulama, cintai semua ulama, cintai semua habaib, cintai semua kiai. Perkara mana yang akan menjadi murabbi waruhi atau guru, silakan Anda pilih. Tapi tidak perlu menghina dan mencaci kepada yang lainnya. Betul? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Ada kiai bagian ngurusi musola memang dapat tugas seperti itu. Betul? Ada ulama bagiannya punya pondok pesantren, memang bagiannya dia seperti itu. Ada habaib yang dakwah kemana-mana, memang bagiannya juga seperti itu. Semua komplit, tinggal kita menjadi umat. Bagaimana agar kita kumpulnya dengan mereka menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin ya rabbal. Zaman sekarang sholawat pun sudah mulai dirusak. Kenapa saya katakan majelis sholawat kenapa dirusak? Kenapa dikotori? Kadang-kadang majelis sholawat hanya untuk ketemuan pacar-pacaran. Betul? Majelis sholawat hanya untuk ajang pertemuan antara laki dan perempuan yang bukan siapa-siapanya. Betul? Anda nggak sadar bahwa Anda sudah mengotori daripada majelisnya Nabi Muhammad SAW. Bahwa Anda sudah mengotori majelisnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi maaf ini, maaf lempar buah di atas panggung. Ini tidak mencerminkan adab akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kita saja terhadap binatang tahu nggak? Burung, kalau kita ngasih makan turunkan kurungannya nggak? Diturunkan nggak? Diambil nggak tempat makannya? Sopan nggak ngasih makannya? Sopan nggak ngasih makannya? Ini di majelis sholawat dilempar kayak binatang. Betul? Ini manusia, umat Nabi Muhammad. Saya nggak peduli. Kita mau nyampaikan hal yang hak kok. Betul? Betul. Kita ngasih monyet, tahu monyet ya? Ketek. Tahu? Kalau di sini apa? Sama. Bukan sama monyet. Maksudnya benar monyet ya? Ini contoh. Ini misalkan pisang. Kita ngasih monyet, monggo nyet. Ada nggak gitu? Pasti di. Jangan dianggap monyet dong. Betul. Memuliakan umat sama juga memuliakan Nabi Muhammad SAW. Gembira Nabi Muhammad. Karena apa? Karena umatnya juga disenangkan. Amin Allahumma amin ya rabbal. Makanya kalau hadir majelis sholawat, para panitia jangan menyiapkan buah-buahan. Kenapa? Takut dilempar. Mendingin menyiapkan apa? Kulkas TV, biarkan dilempar itu. Ya. Paham? Ini bukan karena apa-apa hadirin. Jangan, sholawat bukan untuk asik-asikan, jangan disamakan dengan dangdutan. Sholawat jangan disamakan dengan musik-musik seperti itu, beda. Musik dangdutan mau lempar sound systemnya, mau lempar apapun silahkan.
Sholawat ini pengajian, betul. Mencerminkan adab akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pulang dari tempat ini kita ngaca. Kita cermin pada diri kita. Ya Allah, di hari ini kami lupa sedekah, ya Allah. Ya Allah, di hari ini kami lupa berbuat baik, ya Allah. Ya Allah, di hari ini kami tidak membantu orang yang membutuhkan, ya Allah. Dirubah. Ada salah satu ustazah tersebut biasa memandikan jenazah. Memandikan jenazah tersebut, kebetulan memandikan jenazah seorang wanita yang miskin. Tetapi ustazah tersebut heran melihat daripada jasad daripada orang miskin tersebut. Dia tersenyum. Pipinya dia ngangkat, ya, ngangkat, tersenyum. Lalu ustazah tersebut doa, ya Allah, begitu indahnya hamba-Mu tersebut, ya Allah, kembali kepadamu, ya Allah, penuh dengan senyuman. Dia husnudon, dia yakin bahwa orang tersebut mendapatkan kenikmatan. Lalu dia berdoa, ya Allah, kelak tiba waktunya, bila kami sudah waktunya, maka kami kepingin seperti dia, ya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Malamnya ustazah tersebut dimimpiin. Si jenazah tersebut bicara, ya ustazah, aku ucapkan terima kasih. Panjenengan sudah merawat jasadnya sampai mandikan dan ngapani dan seterusnya. Lalu aku dengar doamu. Aku jawab, ya ustazah, di antaranya amalan yang aku lakukan adalah aku selalu mencari orang yang membutuhkan. Orang miskin loh nih. Ini bukan cerita, nyata. Orang miskin, dia mencari orang yang membutuhkan. Dia mencari orang yang mau dibantu. Ini orang miskin. Lalu hari pertama dia ketemu dengan orang miskin. Orang miskin ngasih orang yang miskin, coba bayangkan. Hari kedua dia ketemu lagi sama orang miskin lagi, dikasih lagi makan. Hari ketiga dia nggak ketemu. Ketemunya seekor kambing, dikasih makan untuk kambing tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa yang terjadi? Kalau kita mengandalkan ibadah, kita nggak tahu ibadah kita, betul? Betul. Kita nggak tahu sholat kita, betul? Tapi insya Allah sedekah bisa memadamkan daripada api yang sangat panas di akhirat, betul? Insya Allah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbah. Kita ini sudah dikasih contoh. Ikut Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan keluar daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang pusat. Kalau pusatnya bukan untuk Allah nggak masalah, betul? Pusatnya untuk gurunya atau untuk pejabatnya atau untuk polisinya atau untuk nggak apa-apa. Tapi kalau sudah untuk Allah, jangan. Kenapa? Bukan masalah apa, cara menyampaikan itu tidak ada adab, betul? Betul? Jangan diikuti, betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab kita sendiri kalau memanggil guru kita juga pakai gelar, betul? Juga pakai panggilan terhormat, betul? Dan tidak berani membuat bahan ketawaan, betul? Tapi untuk Allah kita jangan ikut-ikutan. Karena sekarang ini zamannya ada anak-anak kecil ya sekarang ini. Dagangannya langsung ke atas. Ini berarti menandakan apa? Lisan kita untuk tidak diajarkan untuk mengucapkan Allah, betul? Orang yang wafat saja berharap di saat sakaratul maut naza di saat akan berpisahnya ruh dan jasad, harapannya dia bisa mengucapkan Allah. Apa nanti kalau wafat, Ustaz,
Pusat gitu. Allah pusat akbar. Harus lama-lama begitu Pak. Yang dikhawatirkan, yang dikhawatirkan, dan insya Allah tidak ada hal-hal seperti itu. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat, ayo bersama-sama kita jangan cari kotoran orang lain, betul? Jangan suka cari kotoran-kotoran orang lain. Buat apa kita cari kotoran? Sudah duduk di pengajian, fokus. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa suami kami, dosa istri kami, dosa anak-anak kami. Kita fokus. Dosa orang tua kami. Nah ini, kadang-kadang di zaman sekarang ini ya, bisa hormat dengan ulama, bisa hormat dengan kiai, bisa hormat dengan habaib, bisa hormat dengan ustaz, salaman pun sampai berebut, tapi sama orang tuanya sama sekali. Betul? Betul? Nyata zaman ini terjadi. Kalau sudah sama ulama, sudah sama habaib, sama kiai, masya Allah, sampai sandal-sandalnya pun dibolak-balikan. Betul? Sudahkah sandal orang tuamu juga dibolak-balik? Berkah mana? Tangan habaib, tangan kiai, tangan ustaz, dengan tangan orang tuanya masing-masing. Insya Allah ulama kita ada berkahnya. Amin Allahumma. Tapi jauh lebih berkah tangan orang tuanya masing-masing. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan aneh-aneh, makanya saya paling gak suka sama ulama hormat, sama kiai hormat, sama habib hormat, orang tuanya gak dianggap. Ada gak di sini? Diberikan hidayah. Amin. Perintah siapa kita hormat sama orang tua. Perintah siapa kita hormat sama orang tua. Allah. Perintah siapa kita disuruh hormat terhadap orang tua. Allah. Ini pun juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf, Wali Kutub Gresik, didatangin salah satu orang. Ya Habibana wa Ustaduna, baina doakum ya Habib. Doa apa kata? Doa hagata, doa macam-macam. Apa kata Habib Abu Bakar? Orang tuamu masih Habib. Siapa? Ibumu. Pulang. Kamu pulang. Apa kata Habib Abu Bakar? Kamu pulang, sebab doa orang tuamu lebih mustajabah daripada 70 wali kutub min awliya ilah. Yang bicara wali kutub, masih bicara dia bahwa doa daripada orang tuamu lebih mustajabah daripada 70 wali kutub. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya zaman sekarang banyak orang tua yang menangis, banyak orang tua yang kecewa, banyak orang tua yang saat ini mungkin menangis di alam kuburnya. Sebab apa? Anak-anaknya dia tidak pernah mengirimkan doa terhadap orang tuanya. Dia tidak pernah memberikan perbuatan kebaikan untuk hadiah orang tuanya. Dia tidak pernah menziarahi kubur orang tuanya. Tapi kalau ziarah wali sejauh mana dia siap, tidak pernah dia ziarahi makam orang tuanya. Betul? Biaya yang dia keluarkan, tenaga yang dia keluarkan, makam orang tuanya jalan kaki tidak pernah ditengok. Betul? Percuma. Sejauh apapun kalian ziarah, makam orang tuamu tidak pernah diziarahi, makam orang tuamu tidak pernah didatangi, tertutup pintu tersebut. Ibarat hajat tertutup. Doakan mereka. Kita tahu jasa orang tua kita begitu besar. Ingat, sejak dalam kandungan, hamil muda, orang tua kita sudah menjaga, betul? Sampai
usia kandungan 9 bulan 9 hari, dia mau melahirkan, taruhannya nyawa demi anaknya, dia rela mengorbankan nyawanya, tenaganya, bahkan keringat pun yang begitu luar biasa dikeluarkan dari tubuhnya dengan kekuatan untuk bisa melahirkan buah hatinya, sampai anak tersebut lahir. Orang tua masih merasakan sakit, tetapi dengan lihat wajah putranya, dengan lihat wajah putrinya, rasa sakit tersebut menjadi hilang. Betul ibu? Betul ibu? Bukan hanya itu saja hadirin, di saat kita masih bayi, ya Allah, malu kami terhadap orang tua kami, ya Allah, kami belum bisa menyenangkan mereka, justru kadang-kadang kami menyakitkan hati mereka. Sejak bayi kita dijaga, ya Allah. Coba habis lahiran, anak kita digeletakkan, kira-kira hidup nggak? Hidup nggak? Nggak dikasih makan, nggak dikasih ASI, dibiarkan saja di tempat tidur. Hidup nggak? Hidup nggak? Ini perjuangan orang tua kita, yang mana mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah capek, tidak pernah kenal menyerah. Tengah malam kita menangis, ya Allah, tengah malam kita lapar, orang tua kita tahu. Anak saya nangis, berarti anak saya lapar. Betul ibu? Anak saya kepengen minum ASI. Betul? Betul? Ditidurkan, ditutup dengan apa bahasa sini, kojong ya, kalau nggak salah sana kojong ya, supaya nggak ada nyamuk. Kenapa? Karena orang tua kita nggak rela kalau anaknya digigitnya, tapi orang tua kita rela dingin, nggak peduli nyamuk 1000 nyamuk nempel dalam tubuhnya, nggak peduli. Yang penting anaknya jangan, yang penting anaknya aman, yang penting anaknya nggak digigit sama nyamuk. Betul? Mau jalan kaki saja ibu, kita mau belajar jalan kaki, tangan orang tua kita yang mulai mengajarkan jalan kaki. Betul? Betul? Sampai kita, anak kita dewasa, bisa sekolah, bisa pondok pesantren dan seterusnya. Setelah dia dewasa, punya gelar sarjana, insinyur, dokter, yang kami khawatirkan adalah lupa dengan jasa orang tuanya. Betul? Orang tuanya dilupakan jasa kebaikannya. Bahkan di saat orang tuanya sudah sepuh, dia sulit untuk berjalan, tangan kita berat untuk menggandeng tangan orang tua kita. Di saat orang tua kita sakit, yang tidak bisa apa-apa, bahkan maaf, buang air kecil pun di tempat, terkadang lisan kita mengucapkan, orang tua kok bikin repot. Apakah kita nggak malu sama Allah? Apakah kita nggak malu sama Nabi Muhammad SAW mengatakan orang tua kita seperti itu? Lalu di saat orang tua kita, di saat orang tua kita di rumah, anak laki dengan istrinya senang-senang jalan-jalan ke mall, beli ini, tapi nggak ngerti kesukaan ibunya, nggak ngerti kesukaan bapaknya, nggak ngerti kesukaan kudungnya model apa, bajunya seperti apa, nggak ngerti. Tapi begitu punya masalah, larinya kepada orang tuh. Pak, Bu, masih punya sertifikat nggak? Betul? Betul? Tolong dong pinjam sertifikatnya ibu. Saya punya masalah besar, hutang saya banyak, pinjam sertifikat. Tapi kalau senang-senang, lupa dengan orang tuh. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati orang tua kita. Ingat, orang tua kita azimatud dunia bil akhirah. Jimatnya dunia sampai akhirat. Wallahi siapapun kita, hati-hati bila menyakiti hati orang tua kita. Yang kami khawatirkan, kebahagiaan tidak akan didapatkan oleh seorang anak. Kebahagiaan tidak akan pernah didapatkan kalau menyakiti hati orang tuanya. Ada kisah zaman Nabi Muhammad. Ada seorang anak mau wafat itu sulit, mau meninggal sulit. Sudah kejat-kejat atau kejang-kejang dia mau meninggal kesulitan. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, anak ini telah menyakiti hati orang tuanya. Orang tuanya nggak mau datang ya Rasulullah, sebab anak ini sudah menyakiti dan sangat menyakiti hati kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Apa yang terjadi hadirin? Yang terjadi adalah setelah Nabi Muhammad menyampaikan, panggil ibu tersebut untuk bisa datang menemui anaknya yang sedang sakaratul maut. Inilah hati emasnya seorang ibu yang memiliki hati yang sangat mulia. Dijahati kayak apapun dengan anaknya, dia datang di depan anaknya, dia angkat tangan dan dia doa, ya Allah, aku maafkan anakku ya Allah, aku ridhoi anakku ya Allah, ampunilah dosa anakku ya Allah. Langsung meninggal dengan mudah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Yang masih punya orang tua beruntung. Yang sudah tidak punya orang tua, ya Allah, nyesel. Membalas jasa kebaikan mereka pun belum. Tapi terkadang justru menyakitkan hati mereka. Justru terkadang membuat mereka kecewa. Makanya zaman sekarang ini hadirin ya Allah, jangan ikut-ikutan yang aneh-aneh. Ikutilah para alim ulama, para habaib, para kiai yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang tidak mengikuti Nabi Muhammad cukup dicintai saja, selesai. Jangan dibenci, betul? Betul? Apalagi zaman sekarang gue kira pada ribut tentang kemuliaan. Dunia bukan tempat untuk cari kemuliaan hadirin, tapi dunia tempat berjuang agar kelak mendapatkan kemuliaan di akhirat. Apa kemuliaan di dunia ini? Apa coba? Mau dihargai orang, mau dihormat-hormatin orang, mau didewa-dewakan, dapat apa? Maaf bisa saya sampaikan, ya Allah, malu kita sama Nabi Muhammad SAW. Para habaib, para kiai, para umat Nabi Muhammad, ayo bareng-bareng nyenengkan Nabi Muhammad SAW. Kita doakan untuk orang-orang yang mungkin lisannya mulai lancang, lisannya mulai ngawur, doakan supaya mudah-mudahan mendapat hidayah. Doakan. Makanya apa? Orang jahat jangan dijahati, betul? Orang jahat didoakan. Misal ya, ibu punya musuh atau ibu punya orang yang menyakiti ibu. Tiap malam ibu doa, ya Allah, buat orang yang menyakiti hati saya, ya Allah, saya sudah memaafkan. Dan saya minta, ya Allah, buat orang yang jahat dengan kami, ya Allah, muliakan kehidupannya, ya Allah. Bahagiakanlah kehidupannya, ya Allah. Tambahkan kesenangannya, ya Allah. Tambahkan rezekinya, ya Allah. Bisa? 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 Pusing.
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah alaika
الرسل محمد وسلام مستبين كل عين